ingin hadir, kenalan, dan saya juga ingin menyampaikan sisi apa yang membuat saya ingin turun lagi, ingin bergabung dengan panjenengan semuanya, ingin berjuang untuk Kabupaten Nganjuk ke depan lebih baik. Jadi intinya nyun sewu, saya tidak terlalu vulgar untuk menyampaikan, dan saya juga untuk pertanyaan juga saya pilih-pilih mana yang bisa saya jawab dan mana yang tidak bisa saya jawab. Dalam arti semuanya pada dasarnya bisa saya jawab, bro. Cuman ada hal-hal yang perlu tidak saya sampaikan di sini. Nanti setelah debat calon, saya akan keluarkan semua program kerja yang ada dalam tim kami, akan kita sampaikan semuanya. Gitu ya. Ini kesepakatan dulu ya, bro ya. Nah, jadi monggo Pak Jaim. Saya kembali lagi respect ke tahun-tahun sebelumnya. Saya datang dulu ingin berjuang di Kabupaten Nganjuk sekitar tahun 2008. Melihat keadaan kondisi Kabupaten Nganjuk, memang sedikit ada rasa prihatin waktu itu. Pada tahun 2000 sekitar 10-11 pertengahan perjalanan Pak Taufik waktu itu menjadi bupati, saya sempat dipanggil Bapak Presiden waktu itu. Ditanya saat itu gizi buruk yang ada di Kabupaten Nganjuk kenapa tertinggi. Sebenarnya saya juga bingung waktu itu, belum terlalu paham bagaimana gizi buruk di Kabupaten Nganjuk begitu besar. Alhamdulillah dengan saya mempelajari gizi buruk yang ada di Kabupaten Nganjuk, saya menciptakan program yang namanya Generasibu, Gerakan Pengentasan Gizi Buruk. Ini salah satu atau pertama awal saya membuat program yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk pengentasan gizi buruk. Lanjutnya, program Generasibu adalah kegiatan yang terpadu berkesinambungan dengan pemeliharaan peningkatan status gizi masyarakat yang bentuknya promotif, kreatif, dan kuratif maupun yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, program Generasibu ini alhamdulillah diadop untuk pemerintah pusat. Pertama tahun 2010 saya dipanggil presiden karena keterpurukan gizi buruk yang ada di Kabupaten Nganjuk. Setelah berjalannya muncul Generasibu, program ini diangkat atau dibawa waktu itu Gubernur Pak Dekarwo. Nah, itu dibawa ke Belanda. Alhamdulillah provinsi mendapatkan penghargaan terbaik dengan program Generasibu yang dengan istilahnya stunting waktu itu. Akhirnya dari Jawa Timur ini diadop untuk ke pusat, sehingga pada saat ini alhamdulillah program pusat turun sebagai program stunting. Kita bersyukur. Jadi pada saat itu masyarakat Nganjuk sudah mulai menunjukkan bahwa kepeduliannya terhadap gizi buruk. Baik, waktu itu juga saya lihat sampai tahun 2017 mampu menekan angka gizi buruk sampai 543%. Ini capaiannya pada tahun 2017. Di samping itu saya juga membuat program Gerdaristi. Gerdaristi adalah gerakan pendampingan ibu hamil dan resiko tinggi. Kenapa saya ciptakan ini? Karena saya memikirkan bahwa gizi buruk itu bukan berarti karena bayi lahir yang kurang gizi aja, tapi juga ada dampak dari ibu pada saat beliau mengandung. Sehingga saya mau membuat program Gerdaristi, yaitu gerakan pendampingan ibu hamil dan bayi resiko tinggi. Jadi bisa dilihat pada saat ibu itu mengandung, bayi ini ada resiko gizi buruk atau tidak, sehingga saya menciptakan seperti ini. Jadi mampu menekan kematian ibu sampai 184% dan bayi 215%. Alhamdulillah. Ini juga mencapai pada tahun 2017. Program Sipekum ini program Srikandi Peduli Lingkungan, yaitu mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang
bersih, hijau, sehat. Kegiatan ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih. Bahkan saya menciptakan bank sampah. Mungkin di antara panjenengan semua di desanya juga ada bank sampah. Bahkan di Mangun di Karang sendiri, bank sampah itu sudah bisa digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan di lingkungan Mangun di Karang, bahkan untuk membayar pajak atau BBB. Ya, ini perlu ditingkatkan seterusnya. Program Bunda PAUD, alhamdulillah juga saya juga mendapatkan penghargaan. Program Bunda PAUD ini pada saat tahun 2000 sekitar 11 juga 12 Bunda PAUD atau program lembaga PAUD di Kabupaten Nganjuk ini belum punya badan hukum. Bagaimana saya bisa mengembangkan PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Nganjuk kalau atau pemerintah tidak hadir di dalam lembaga tersebut? Sehingga saya punya pikiran lembaga PAUD ini harus berbadan hukum, sehingga pada saat pemerintah ingin hadir turun ke lembaga-lembaga tersebut untuk mengembangkan lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Nganjuk itu dibolehkan, dalam secara hukumnya diperkenankan. Nah, target pendidikan anak usia dini waktu tahun 2014 sampai 17 ini sekitar 33,93%, sedangkan rata-rata realisasi sebanyak 78,93%, sehingga capaian rata-rata kinerja sekitar 233%. Karena pada saat itu lembaga PAUD di desa belum tentu ada, sehingga saya menggerakkan seluruh kepala desa atau seluruh ketua tim penggerak PKK yang notabene-nya sebagai Bunda PAUD di desa harus memiliki satu lembaga PAUD di masing-masing desanya, sehingga saat ini sudah menjamur. Bahkan pada saat mulai menjamur, kita harus ada aturan, ada sistem yang menyatakan bahwa lembaga PAUD itu harus ada jarak antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa berkembang dengan positif, bersaing dengan positif. Program Gempa Jumiras, yaitu gerakan makan di hari Jumat jagung dan non beras, saya ingin juga meningkatkan petani-petani non beras sehingga tetap bisa eksis, sehingga saya menciptakan gerakan itu yang kita mulai dari aparat pemerintah dulu. Kita gerakkan semua pejabat, semua ASN yang ada di Kabupaten Nganjuk harus makan non beras pada saat hari Jumat. Bahkan kita melakukan sidak ke masing-masing rumah untuk melihat dapurnya apakah benar mereka makan non beras. Saya mulai bergerak memberikan bantuan bibit bawang merah pada kelompok tani di Kabupaten Nganjuk. Kemarin itu sekitar berapa? 150 ton bibit brambang yang kita bagi-bagi ke teman atau kelompok-kelompok tani. Sisi lain di Kabupaten Nganjuk yang saya lihat saat ini, jangan lihat kondisi rumah, jangan lihat alun-alun, jangan lihat jalan raya. Sekitar 1 dari 10 orang Nganjuk atau 10,89% atau 115.000 jiwa di bawah garis kemiskinan. Ini menjadi tantangan buat saya lagi. Kenapa saya ingin turun, ingin kembali ke Kabupaten Nganjuk, berkiprah, berjuang dengan panjenengan semua, karena melihat masih ada 115.000 jiwa di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya terdapat 5 dari 100 warga, 4,74% atau sekitar 27.000 lebih yang menganggur. Terkait dengan kesehatan dan pendidikan, gizi buruk saat ini ada 618. Pada saat dulu saya ada sekitar 600 lebih, ada 650, tapi selesai pada tahun 2017 tinggal 48 atau berapa, karena mereka tidak bisa diatasi karena
bayi tersebut mempunyai kelainan dari bawaan lahir sehingga kita tidak bisa memperbaiki gizi buruk tersebut. Selanjutnya sekitar dari 13 dari 100 bayi lahir meninggal dunia. Ini paling fatal ya. Terus selanjutnya sekitar 17 dari 100 ibu yang melahirkan meninggal dunia. Kalau dulu saya atasi dengan cara kedaristi. Kita langsung ada program bidan hadir ke pasien atau ibu hamil dan sebagainya sehingga mencegah untuk meninggalnya ibu melahirkan. Tidak sedikit sarana dan prasarana sekolah yang rusak. Masih ada sekolah yang belum mempunyai perpustakaan. Indeks pendidikan di bawah rata-rata Jawa Timur. Nganjuk ini masih di bawah Jawa Timur. 0,630 untuk Nganjuk dan Jawa Timur 0,40. Penyumbang pengangguran terbesar ada di tingkat SD ataupun SMK. Jadi sebenarnya kalau SMK itu lulusan SMK itu tidak boleh nganggur karena mereka belajar masuk sekolah SMK itu harus siap untuk bekerja. Tapi kenapa masih ada yang menganggur? Itu beberapa hal yang menjadi keinginan kami untuk ke depan. Saya ingin mendaftarkan diri sebagai calon bupati, paling tidak untuk melihat latar belakang yang seperti ini, ingin bagaimana ikut urut andil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di Nganjuk. Tapi masih banyak lagi. Sebenarnya masalah pertanian, masalah industri, masalah sebagainya tidak mungkin saya sampaikan di sini. Hanya sebagian yang bisa saya sampaikan. Visi pasangan calon yaitu Nganjuk Jaya Maju, Cerdas dan Sejahtera. Ada singkatannya Nganjuk Jaya Merta. Ya, Nganjuk Jaya Merta itu, Nganjuk Jaya, Nganjuk Maju, Nganjuk Cerdas, Nganjuk Sejahtera. Nganjuk Maju, suatu daerah yang sukses, berhasil dan hebat. Ya, itu tandanya kita inginkan Nganjuk ke depan itu bisa sukses, berhasil dan hebat. Nganjuk Maju, suatu daerah yang memiliki teknologi yang maju. Itu keinginan kita. Nganjuk Cerdas, daerah yang memiliki kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh kemampuan watak atau karakter dan sebagainya. Lanjut. Nganjuk Sejahtera yaitu daerah yang keadaannya masyarakatnya tercukupi kebutuhan dasar pokoknya seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada gambaran terkait dengan kemiskinan. Untuk meraih Nganjuk Jaya Merta, visi ini kami jabarkan menjadi 8 misi perubahan Asta Abipraya Jaya Merta. Selanjutnya dikembangkan menjadi program dan kegiatan operasional yang prioritasnya akan mempunyai pengaruh yang penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Terakhir, kami siapkan program khusus berisi manfaat yang diterima oleh kelompok masyarakat karena akan berdampak besar pada kejayaan dan kesejahteraan Kabupaten Nganjuk. Tapi mohon maaf, 8 misi ini tidak bisa saya sampaikan di sini maupun program-program yang ada yang sudah kita cetuskan belum bisa kami sampaikan di sini. Harapan saya panjenengan juga ikut serta membantu saya ke depannya agar Nganjuk lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih